Halo semua, berjumpa kembali dalam Andreas Agung TV. Kali ini saya akan membahas satu topik menarik, yakni 5 sumber penghasilan utama dari website, alias 5 cara monetize atau monetisasi website. Jadi bagaimana menjadikan website itu sebagai sumber income. Jadi kalau Anda sudah memiliki website yang dirawat dengan baik, Anda bisa mendapatkan income dari 5 sumber ini, atau dari beberapa diantaranya, atau dari salah satunya, seperti itu. Dan tentunya video ini berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Sebelumnya saya ingatkan kembali rekomendasi buku yang perlu dibaca oleh setiap digital marketer Indonesia. Yang pertama yakni The Fundamental of Digital Marketing. Ini buku nasional bestseller ya dari saya, tersedia di Gramedia seluruh Indonesia atau secara online di berbagai marketplace. Jangan lewatkan, ini buku nasional bestseller ya. Yang kedua yakni buku The Optimization of Digital Marketing. Buku ini adalah buku tentang SEO website ya. Jadi bagi Anda yang ingin belajar SEO website, silahkan baca juga buku ini. Akan relate juga dengan video ini. Tentunya kita butuh ilmu SEO ya untuk optimasi website kita. Buku ini tentunya tersedia juga di Gramedia seluruh Indonesia dan di berbagai marketplace. Oke, jadi apa saja 5 sumber penghasilan utama dari website? Simak berikut ini. Oke, kita langsung aja ya. Jadi inilah dia 5 sumber penghasilan utama dari website. Yang pertama, tentunya itu adalah income yang didapat dari jualan produk atau jasa kita sendiri ya. Jadi kita menggunakan website untuk memajang dan mempromosikan produk atau jasa kita sendiri. Tentunya kita harus menggunakan teknik SEO atau Search Engine Optimization atau optimasi website dengan benar, sehingga website kita itu bisa muncul di ranking teratas atau di halaman pertama mesin pencari seperti Google. Dengan demikian akan bisa lebih mudah ditemukan dan dikunjungi oleh calon konsumen. Kalau website kita bisa lebih mudah ditemukan dan bisa banyak dikunjungi oleh calon konsumen, tentunya itu bagus sekali ya. Produk atau jasa yang kita jual akan lebih mudah untuk laku terjual ketimbang kalau website kita itu sepi. Apalagi kalau sampai nggak bisa ditemukan di Google. Apalagi di zaman sekarang ini kan orang-orang mencari apapun kebutuhannya, itu kan tinggal googling aja ya dengan smartphone mereka masing-masing. Lewat genggaman mereka aja udah sangat mudah mencari apapun. Jadi sangat penting bagi bisnis Anda agar mudah ditemukan di Google. Dengan demikian website Anda memang sudah semestinya bisa tampil di halaman pertama Google. Saya sendiri sudah banyak mengajarkan tentang SEO ini ya. Silahkan Anda bisa ke menu playlist, lalu pilih yang SEO. Lalu tontonlah seluruh video di sana secara berurutan dan sampai habis ya. Di sana saya sudah mengajarkan tentang SEO website. Dan dari buku ini tadi sebagai pelengkap, ini buku khusus tentang SEO website ya. Silahkan Anda juga bisa membaca buku ini untuk mempelajari SEO atau SEO. Saya sendiri itu tentunya juga memanfaatkan website untuk menjual jasa saya sendiri ya. Justru itulah yang menjadi pengalaman saya sendiri selama belasan tahun ini. Akan saya sharingkan di akhir video ini ya. Ditonton aja video ini sampai habis karena saya akan ke poin-poin selanjutnya dulu. Oke, jadi itu tadi yang pertama, income yang kita dapat adalah dari menjual produk atau jasa kita sendiri. Nah, lalu yang kedua, sumber income dari website adalah bisa melalui affiliate marketing ya. Jadi kalau yang pertama tadi kan kita bisa dapat uang dari jualan produk atau jasa kita sendiri. Nah masalahnya nggak semua orang itu bisa memiliki produk atau jasa sendiri ya. Nggak semua orang punya keahlian untuk bisa membuat produk. Nggak semua orang punya keahlian untuk bisa memberikan jasa. Nah jadi bagaimana dong kalau nggak punya produk sendiri? Apa kemudian kita jadi nggak bisa dapat uang dari internet? Enggak ya, di era internet ini nggak punya produk sendiri itu bukan masalah lagi. Ada solusinya ya, dan itu adalah affiliate marketing. Affiliate marketing itu pada dasarnya Anda bertindak sebagai perantara ya, alias jadi makelar. Jadi bisa dibilang affiliate ini adalah makelar online begitu ya. Jadi kan Anda nggak punya produk nih, ya udah, jadi Anda tinggal jualkan aja produknya orang lain melalui website Anda.
Melalui apapun sih tentu bisa ya, bisa lewat TikTok, Instagram, dan lain-lain. Cuma kan dalam konteks ini yang kita bahas adalah website ya. Jadi intinya affiliate itu adalah menjualkan produknya orang lain. Nah, kalau Anda sudah berhasil membuatnya laku, Anda akan mendapatkan komisi dari si pemilik produk seperti itu. Lalu produk yang dijual apa? Ya apa aja ya, Anda tinggal pilih. Ada banyak banget. Di internet ini ada banyak sekali perusahaan yang membuka affiliate marketing ya. Misalnya, Anda bisa langsung berjualan handphone, laptop, kamera, baju, dan lain-lain. Anda tinggal daftar aja ke Shopee Affiliate. Anda bisa langsung itu berjualan produk-produk retail apapun yang ada di sana. Atau misalnya Anda ingin berjualan tiket pesawat atau kamar hotel, Anda bisa mendaftar di Agoda Affiliate, dan sebagainya. Jadi Anda tinggal masuk ke websitenya perusahaan-perusahaan tersebut aja ya. Lalu ke menu affiliate, lalu tinggal daftar sebagai affiliate mereka. Setelah Anda mendaftar sebagai affiliate, Anda akan mendapatkan suatu link unik. Inilah yang disebut sebagai link affiliate ya. Nah, link inilah yang Anda taruh di website Anda. Misalnya disisipkan di banner-banner website Anda. Atau misalnya ditaruh di bawah artikel-artikel Anda. Jadi ketika pengunjung mendatangi website Anda, lalu dia membaca artikel atau melihat-lihat website Anda, nah kalau dia tertarik, dia akan mengklik link affiliate Anda itu. Kalau sudah diklik, dia akan diarahkan ke halaman penawaran produk tersebut. Kalau dia jadi membeli, maka Anda akan mendapatkan komisi dari si pemilik produk. Seperti itu. Jadi istilahnya Anda mendapatkan komisi ya karena sudah berhasil mendatangkan pembeli bagi si pemilik produk. Seperti itu ya. Oke, contoh. Kalau Anda ke website saya di andreasagung.com/artikel, itu pasti ada banner-banner affiliate marketing yang saya jalankan ya. Jadi banner-banner tersebut tentunya sudah saya sisipkan link affiliate saya. Jadi bisa diklik. Kalau diklik, pengunjung akan langsung dibawa ke halaman penawaran-penawaran produknya di Shopee, di Agoda, begitu ya. Karena memang sebagai internet marketer, cara termudah dan terpraktis untuk bisa mendapatkan uang dari internet, ya affiliate marketing. Dalam arti Anda kan nggak perlu harus memproduksi sebuah produk dulu. Nggak semua orang sanggup bikin produk sendiri. Lalu Anda juga nggak perlu harus packing-packing barang, harus kirim-kirim barang, harus punya gudang dulu, harus punya toko fisik. Nggak perlu semua itu ya. Dengan menjadi affiliate, istilahnya itu Anda tinggal fokus mempromosikannya aja. Dalam konteks ini adalah melalui website sendiri ini. Begitu ya. Lalu untuk semua operasional bisnisnya seperti yang disebut tadi, mesti bikin produk, packing-packing barang, kirim-kirim barang, itu semuanya nggak perlu Anda lakukan. Itu semuanya dikerjakan oleh si perusahaan pemilik produk. Saya juga udah membuat video tentang affiliate marketing ini ya. Anda bisa simak di video ini. Lalu tentang Shopee Affiliate Anda juga bisa simak di video ini. Lalu juga untuk cara membuat websitenya bisa Anda simak di menu playlist website. Lalu untuk mendatangkan traffic atau pengunjungnya ke website Anda bisa simak di menu playlist SEO. Dan juga membaca buku SEO ini tadi ya. Jadi tentunya websitenya harus berpengunjung ya. Kalau websitenya sepi, nggak ada pengunjungnya, ya siapa yang akan mengklik link affiliate Anda? Nah, jadi cara untuk mendatangkan traffic ke website, tentunya salah satunya adalah melalui SEO. Oke, lalu yang ketiga, cara untuk monetize website adalah dengan Google AdSense ya. Jadi selain tadi dari jualan produk sendiri, lalu affiliate marketing, nah, yang ketiga ini Anda bisa mendapatkan uang melalui website dengan mengikuti program Google AdSense. Jadi Google AdSense itu adalah program periklanan dari Google ya. Jadi si Google akan menaruh iklan-iklan di website kita. Kalau iklan-iklan tersebut banyak yang melihat dan mengkliknya, nah nanti kita sebagai pemilik website akan dibayar oleh Google. Seperti itu. Contoh lagi, kalau Anda ke website saya di andreasagung.com/artikel. Lalu Anda klik deh artikel-artikel saya yang ada di situ. Nah itu di bawah artikel-artikel saya seringkali ada banner iklan dari Google ya. Anda sorot aja deh dengan mouse Anda ke bagian bawah banner yang ada tanda serunya. Nah itu kan ada tulisannya tuh, iklan oleh Google. Jadi memang iklan tersebut dipasang secara otomatis oleh si Google ya. Jadi kalau banyak pengunjung website kita mengklik iklan tersebut, maka kita akan dibayar oleh si Google.
Saya tentunya juga sudah mengajarkan tentang Google AdSense. Silakan bisa Anda simak di video ini ya. Dan termasuk bagaimana caranya mendaftarkan website kita ke Google AdSense supaya bisa dipasangi iklan oleh si Google. Sudah saya jelaskan di video ini. Nah, lalu yang keempat, cara untuk monetize website adalah Anda bisa menjadikannya sebagai sumber backlink ya bagi website-website lainnya. Jadi kalau Anda sudah belajar SEO dari playlist saya, itu pasti Anda sudah tahu ya, bahwa salah satu cara untuk mengangkat naik ranking suatu website adalah dengan melakukan off-page SEO atau backlink. Pengertian backlink atau tautan balik sederhananya adalah ada website lain yang menulis artikel tentang Anda. Dia mengulas Anda sambil dia menyisipkan link hidup yang menuju ke website Anda. Nah, masalahnya membuat orang lain secara sukarela untuk memberikan link kepada Anda itu nggak mudah ya. Bahkan hampir mustahil ya. Ada orang yang secara sukarela mau mengulas Anda. Kecuali Anda sudah figur terkenal yang memang sudah biasa ditulis di mana-mana. Tapi kalau Anda bukan siapa-siapa, siapa juga yang mau secara sukarela untuk mengulas website Anda atau bisnis Anda? Nah, kecuali Anda bayar. Jadi Anda bayar nih pemilik website lain supaya dia mau mengulas website Anda dan memberikan link bagi Anda. Begitu. Kalau seperti ini jadinya mungkin bagi Anda untuk bisa mendapatkan backlink atau ulasan. Ya karena Anda bayar nih. Nah, jadi dari sudut pandang pemilik website, tentunya ini adalah suatu peluang bisnis juga. Websitenya bisa menjadi sumber backlink bagi orang-orang yang membutuhkan ulasan seperti itu. Jadi sebagai pemilik website, Anda akan dibayar karena sudah mengulas dan memberikan backlink bagi web-web lainnya yang meminta backlink dari Anda. Seperti itu. Nah, lalu yang kelima, sumber penghasilan website adalah bisa dari media buying ya. Jadi media buying adalah istilah untuk kita pemilik website yang menjual space atau tempat atau slot iklan di website kita. Jadi misalnya ada orang lain atau perusahaan-perusahaan yang menaruh banner iklannya di website kita. Tentunya kita sebagai pemilik website mendapat bayaran ya, seperti itu. Hal ini sama seperti misalnya ada perusahaan yang beriklan di stasiun TV, RCTI misalnya. Ya tentu saja perusahaan tersebut harus membayar ke si RCTI yang sudah menjual space iklan tersebut. Seperti itu ya. Dalam konteks ini pembahasan kita adalah beriklannya di suatu website. Itulah media buying. Jadi ada orang lain yang menaruh iklannya di website kita. Dan kita sebagai pemilik website akan dibayar. Oke, jadi itu ya 5 sumber penghasilan utama dari website atau 5 cara memonetize website. Yakni 1. Bisa dari menjual produk atau jasa sendiri. 2. Bisa dari affiliate marketing. 3. Bisa dari Google AdSense. 4. Bisa dari menjadikan website kita sebagai sumber backlink. Dan 5. Bisa dari media buying. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya akan sharingkan mengenai jasa saya sendiri yang saya jual via website ya. Jadi ini sudah berlangsung belasan tahun ini ya. Sudah lebih dari 10 tahun ini saya berwirausaha. Saya menggunakan website yang teroptimasi SEO dengan baik untuk menjual jasa saya sendiri. Dengan SEO, website saya tersebut jadinya bisa ditemukan secara otomatis saja oleh siapapun yang mencari di Google. Dengan demikian, saya jadinya bisa dapat klien-klien dengan sendirinya aja, secara otomatis saja. Tanpa perlu capek-capek harus beriklan untuk cari-cari klien. Apalagi sekarang kan beriklan juga semakin mahal. Meski begitu, tanpa perlu beriklan, klien-klien tersebutlah yang menemukan saya dengan sendirinya via Google. Sudah berjalan selama belasan tahun ini. Ya karena kan mereka yang melakukan pencarian dengan sendirinya di Google. Lalu selalu menemukannya website saya. Jadinya dengan kata lain, website saya telah menjadi aset digital bagi saya. Yang bisa mendatangkan klien-klien secara otomatis dengan sendirinya bagi saya. Nah, membangun aset digital inilah yang harus Anda bangun, yang harus menjadi tujuan final Anda apabila Anda menjalankan digital marketing. Aset digital yang dapat memungkinkan Anda untuk bisa selalu mendapatkan pembeli-pembeli dengan sendirinya saja. Oke, kita lihat berikut ini ya. Oke, Anda bisa buka browser Google Chrome.
Lalu Anda bisa ke jendela incognito ya. Jadi kalau Anda ingin melihat hasil pencarian Google yang lebih valid, yang tidak tercampur dengan cache atau history dari komputer Anda sendiri, silakan Anda menggunakan jendela incognito. Nah, kemudian misalnya ada yang mencari pembicara digital marketing, begitu ya. Oke, lalu enter. Nah, ini dia ya. Saya ranking 1 Google untuk kata kunci pembicara digital marketing. Nah, ini ada lagi ya. Di halaman 1 masih saya lagi ini ya. andreasagung.com. Oke, kemudian misalnya ada yang mencari pakar digital marketing. Lalu enter. Nah, ini dia, ada saya juga ya, andreasagung.com di halaman 1 Google. Kemudian misalnya ada yang mencari mentor digital marketing. Nah, ini dia ya, ada juga saya, andreasagung.com di halaman 1 Google untuk kata kunci mentor digital marketing. Kemudian misalnya ada yang mencari trainer digital marketing. Nah, ini juga ya, ada saya andreasagung.com untuk kata kunci trainer digital marketing. Nah, ini dia ya, andreasagung.com untuk kata kunci trainer digital marketing. Lalu kemudian misalnya ada yang mencari pakar SEO. Itu ya. Nah, ini dia ya, andreasagung.com juga ada di halaman 1 Google untuk kata kunci pakar SEO Indonesia. Dan lain-lain ya, masih ada banyak sekali. Karena saya sendiri membuat artikelnya juga udah ribuan di website saya ini, andreasagung.com. Jadi seperti itu ya beberapa contohnya. Oke, jadi itu tadi ya beberapa contohnya. Sehingga dengan demikian saya selalu bisa mendapatkan klien-klien dengan sendirinya saja selama belasan tahun ini. Karena kan mereka sendiri yang melakukan pencarian dengan sendirinya, berdasarkan kehendak mereka sendiri, berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, lalu menemukannya website saya atau artikel-artikel saya di Google. Itulah yang membuat saya jadi bisa mendapatkan klien-klien dengan sendirinya saja, tanpa saya harus capek-capek beriklan kemana-mana. Apalagi biaya iklan juga semakin mahal ya. Nah, pengalaman dalam membangun aset digital website ini, yang SEO-nya bisa langgeng di halaman 1 Google selama belasan tahun ini, ya ini ya, yang kemudian pengalaman tersebut saya tuliskan di buku ini. Jadi silakan Anda bisa membaca buku SEO ini untuk bisa mendapatkan pengalaman saya sendiri selama ini. Bagaimana membangun website yang bisa langgeng di halaman 1 Google. Oke, jadi demikian ya pembahasan dalam video ini. Apabila Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan bisa Anda share video ini sehingga bisa menyebar juga manfaatnya. Dan jangan lupa juga Anda subscribe channel ini sehingga Anda bisa terus mengikuti video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, saya Andreas Agung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.